kembali lagi di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Langsung kita mau menjawab pertanyaan yang begitu banyak masuk ke media sosial kita nih Ustadz. Oke langsung aja ya di @irmawati.ik. Assalamualaikum, saya mau bertanya apa doa buat suami kita bisa menjaga apa doa supaya suami kita bisa menjaga iman dari godaan wanita lain karena mengingat anak-anak sudah mulai beranjak dewasa dan sudah bisa menilai sikap orang tuanya. Terima kasih. Kok ibu di belakang saya langsung batuk, Bu? Gimana nih Ustadz Henry? Iya, yang pertama adalah Quran sendiri sudah membahas bahwa ada doa yang untuk pasangan dan untuk anak. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita mintakan kepada Allah pertama azwajina. Azwaj itu dari bahasa itu adalah jamak dari kata azzauj. Di mana azwaj itu disebutkan oleh para ulama artinya memang pasangan yang betul-betul sempurna. Pasangan yang betul-betul memberikan hak-hak kita. Sementara pasangan yang benar-benar agak sedikit berbeda disebut imro'ah. Makanya Nuh disebut imro'ati Nuh istrinya. Lut disebut imro'ati Lut. Ya, Fir'aun ya istrinya itu Asiyah tapi karena Fir'aun begitu rusak maka disebut imro'ati Fir'aun. Maka kita minta seperti Rasulullah istrinya ya ayuhan nabi qul li azwajika. Wahai nabi katakan pada azwaj ya pada wanita yang sempurna itu. Ketika Nabi Adam disebutkan istrinya ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Zauj. Jadi bermintalah kepada Allah dalam surat Al-Furqan ayat 74 bahwa kita memohon supaya mendapatkan pasangan yang azwaj. Ya, berharap supaya bukan hanya jodoh di dunia tapi jodoh di surga. Bukan hanya liburan di dunia tapi juga bisa liburan selamanya di surga. Amin. Ya Allah, cita-cita kita semua itu surat apa ya? Surah Al-Furqan surat ke-25 ayat 74. Al-Furqan surat ke-25 ayat 74 tuh boleh dicatat. Tinggal dibacain nanti. Bisa screenshot juga kalau di Yeah. handphone. Oke, pertanyaan berikutnya jazakallah khair. Terima kasih Ustadz Benri. Pertanyaan berikutnya adalah @arirismawanto. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya, seumpama ada ortu yang kurang ilmu agamanya, tata cara sholatnya kadang nggak berurutan. Ketika dia mendoakan anaknya, apakah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana nih Ustadz Maulana? Ridha Allah biridal walidain, sutullah sutul walidain. Persoalan orang tua itu bermasalah, itu tergantung kepada Allah. Tapi kita sebagai anak tetap minta didoakan sama orang tua. Karena orang tua ada ridha Allah di dalamnya. Dan ketahuilah, mohon izin, doa orang tua itu adalah doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Karena 3 doa yang mustajab adalah orang yang dizalimi, orang yang dalam perjalanan, dan orang tua terhadap anaknya. Tidak ada ibaratnya penghalang antara doa orang tua dengan Allah. Langsung naik. Makanya sebaiknya anak itu minta didoakan sama orang tua. Masya Allah. Nah, dan ingat doa orang tua itu luar biasanya mustajab. Masya Allah. Mustajab banget. Makanya jangan pernah menyakiti hati orang tua, melukai perasaannya, memusuhi orang tua, tidak mendapatkan kredit. Jangankan tidak bagus ibadahnya. Jangankan tidak bagus ibadahnya. Beda agama pun kita tetap berbuat baik kepadanya. Karena urusan keimanan orang tua kepada Allah itu urusan Allah ya. Iya, ibadahnya juga seperti itu. Kita harus berbuat baik kepada orang tua. Dan bisa jadi kemurkaan orang tua bisa berakibat Allah murka padanya. Jadi nggak usah ngurusin keimanan orang tua dulu deh, urusin aja dulu gimana sikap kita kepada Pada orang orang tua. tua. Begitu. Mungkin Ustadz Insya Allah. Maulana, Ustadz Maulana sekarang juga insya Allah, Masya Allah berhasil itu juga salah satunya mungkin karena doa orang tua. Doa orang tua. Masya Allah luar biasa. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jamaah! Masih mau nanya atau enggak nih? Kalau enggak saya kasih jamaah lagi nih yang ada di rumah. Mau nanya apa enggak yang ada di studio? Mau? Coba angkat tangan dong. Angkat tangan. Oke, tadi belakang udah. Sekarang gantian. Tadi kan saya udah janji mau yang di sebelah sana. Oke, silahkan Ibu pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Asyah Ya. dari Bumiayu. Nama saya Ibu Nur Asyah dari Jamiah Al Mutahidah Bumiayu Brebes. Baik. Saya mau tanya nih Ted, kalau anak ngelakuin kesalahan,
bahkan membuat kita kesel, apalagi anak yang masih remaja. Kita sukanya langsung menegur anak saat itu juga. Apakah itu salah, Ted? Dan katanya ada 4 waktu yang tepat buat menasehati anak kita supaya langsung nurut. Kapan saja waktu itu, Ted? Oke, 4 waktu ya Bu ya. Ya, 4 Ustadz Bendri gimana nih? 4 waktu yang tepat untuk menegur anak Iya. gitu. Oke, Ustadz Maulana silakan kembali. Terima kasih Ibu. Pertanyaan mengenai bagaimana anak-anak kita pada saat melakukan kesalahan apakah langsung kita tegur? Pertama boleh jika tidak mempermalukannya. Boleh karena Rasulullah itu pun pernah menegur. Kalau kesalahannya itu dianggap fatal terkait dengan adab, tapi dibandingkan kita untuk melarangnya, Rasul lebih memilih untuk mengarahkannya. Contoh ada anak yang makannya nggak sesuai dengan adab. Ya di depannya ada piring makanan semuanya diambil, semua diambil. Dan itu dilihat oleh Rasulullah. Maka Rasulullah langsung menegur bukan jangan. Tidak. Rasul memberikan arahan sikap apa yang harus dilakukan. Ya gulam, samilha ta'ala wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anakku, ya makan sebutlah nama Allah, makan pakai tangan kananmu dan makan yang paling dekat denganmu. Nah itu adabnya. Makan, sebut nama Allah, apa yang kedua, makan pakai tangan kanan, yang ketiga, makan yang paling dekat. Ya, ada yang karena makan paling dekat di depannya sambal dia nggak bisa makan yang lain kan gitu ya. Sambal doang kan gitu ya. Maksudnya boleh diminta ke yang lain tapi jangan lari-larian. Nah begitu juga kalau kita yang menegur anak misalnya melakukan kesalahan jangan langsung gitu tapi diarahkan. Anak misalnya mencoret-coret dinding rumah kan kesel ya Bu ya. Nah kalau itu jangan bilang jangan bukan arahkan. Nah jangan coret-coret dinding. Kalau mau coret muka mama boleh gitu misalnya. Kalau misalnya kita arahkan ada larangan ada solusi itu boleh menegur. Tapi jangan dipermalukan untuk aibnya. Misalnya teman-teman itu yang tadi ngompol kamu tuh anak-anak malu sama yang lain. Itu merusak harga dirinya maka anak malah malu di depan orang lain. Nah terus apa yang lakukan? Ada yang lebih efektif. Bagaimana menasihati anak? Yang pertama adalah saat naik kendaraan atau dalam perjalanan. Dan itu Rasulullah sering lakukan. Makanya sering saya bilang kalau ingin anak dengar nasihat kita yang paling penting tes dulu. Mau nggak naik kendaraan bareng? Karena ciri anak yang sulit dinasihati ogah naik kendaraan bersama. Makanya Nabi Nuh pertama kali ngajak anaknya gimana? Ya bunaya irkam ma'ana, wahai anakku sayang, naiklah perahu bersama kami. Dia nggak bilang, wahai anakku, ayo ikutin ajaran ayah Nabi. Tidak begitu, karena kalau anak sudah mau diajak naik kendaraan, mau dengerin, makanya tes dulu pertama. Nah, mama mau ke Bandung, mau ikut nggak? Mama nyetir sendiri nggak mau ya. Kamu kan libur, nggak nanti mama beliin cilok deh 2 biji ya. Nggak mau cireng tambah bonus cireng, nggak mau. Kalau anak sudah nolak naik kendaraan, bahwa itu juga satu hal yang harus diperbaiki. Berarti dia belum cinta. Karena itu harus kita perbaiki naik kendaraan. Kalau udah naik itulah momen terbaik. Rasulullah sering ada hadis kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillah ya fazka. Itu di atas naik kendaraan. Kepada Mu'az bin Jabal dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya tadri haqqullah alal ibad wa haqqul ibad Allah. Apakah kamu tahu hak hamba kepada Allah dan hak Allah kepada hamba itu dalam kendaraan. Jadi mau naik kendaraan itu sangat mudah. Apalagi melihat perjalanan ada kecelakaan, mengenalkan kehati-hatian. Yang kedua saat sedang bermain itu juga bisa kita lakukan. Pada saat itu anak sedang, maaf kalau dari teori otaknya limbiknya terbuka, lagi happy. Di situ kita bisa mudah menasihatinya. Yang ketiga adalah saat lagi makan bersama. Karena saat itu momen yang kita bisa ngobrol. Sunahnya kalau makan itu jangan diam, justru ngobrol. Tapi ngobrolnya jangan pas lagi ngunyah, kalau enggak ayamnya mental. Ya, tapi ngobrolnya itu setelah ditelan baru bicara. Yang berikutnya adalah saat anak lagi sakit, itu juga poin penting yang harus kita lakukan. Karena Rasul sering mendoakan, bahkan kalau bisa lagi sakit didoakan. Dan doa di depan anak itu ada 2. Pertama, doa kepada Allah setiap malam, sama doa di depan anak. Kenapa? Karena kata para ulama ada 3. Misalnya kita mengajarkan tauhid. Ya, misalnya kita doakan, ya Allah semoga anakku kalau sehat dia menjadi hafiz Quran. Berarti kita mengajarkan tauhid. Yang kedua, anak merasa orang tua peduli. Ibu saya doakan pasti senang ya Bu ya?
Saya doakan ibu, saya doain ya bu, biar ibu umurnya panjang, sehat, barokah, makin cantik sang suami. Amin, 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 gitu ya kan. Allah, amin, ya Ibu Allah. kaya kan gitu Amin. ya. Saya juga mau dong Ustaz Ya, doain ya, Ustaz, ya, ntar apalagi doain semuanya sama ngantri Ustaz. ya, ngantri yang Iya, mau baik. didoain. Abis ini bener ya Ustaz ya. Nah, setelah itu kan senang. Anak juga begitu. Yang ketiga menunjukkan bagaimana harapan. Ya, oh ternyata mamaku minta supaya aku jadi hafiz Quran. Maka didoakan. Jadi itulah kenapa kalau anak lagi sakit momen untuk mengenalkan harapan orang tuanya. Betul. Berarti kalau dari tadi saya dengerin Ustadz Benri ya dari segmen 1, 2, 3 gitu. Sebenarnya tuh ternyata Islam itu mengajarkan gak hanya kata-kata ya. Tapi Betul. bagaimana cara kita berbuat secara konkret dan bagaimana kita membangun sebuah quality time Betul. bersama dengan keluarga yang kadang-kadang sekarang kita lupa. Betul, yang paling penting konsep dasar pertama bagaimana mengasuh anak kaidahnya at-ta'lif qabla ta'rif, ikat hatinya sebelum kita kasih nasihat. Oh. Kalau anak sudah diikat hatinya, fa innal qalba malik wal a'dha'u junuduhu. Sesungguhnya hati itu raja, yang lain itu prajurit. Kalau hati sudah kau tundukkan, yang lain akan ngekor. Amin. Ya, rajanya sudah kau kalahkan, maka anak buahnya bisa kau rebut. Begitulah yang kita Berarti lakukan. artinya kalau buat jamaah yang ada di rumah misalkan udah jarang nih makan kumpul bareng sama keluarga gitu. Masih ada kesempatan buat memperbaiki dong berarti ya Ustadz Benri ingat, ya. Pasti tidak ada kata terlambat dalam pengasuhan. Tidak ada Terlambat kata itu terlambat. hanya untuk datang bulan dan gajian. Oke, baiklah kalau begitu. Jazakallah khair, terima kasih banyak Ustadz Benri. Silakan Ya. kembali ke tempat duduk. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Menarik banget ya, ini benar-benar konkret nih. Gimana sih caranya kita belajar, khususnya buat orang tua milenials nih. Gimana caranya mendidik anak, karena kan zaman semakin menantang nih. Bagaimana supaya tetap mengajarkan ilmu tauhid kepada anak-anak kita insya Allah. Setelah ini kita masih akan membahas pembahasan kita, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah